Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari itu langit Baghdad cerah tak biasa. Angin bertiup pelan, seolah ikut mendengarkan rencana baru sang raja. Di balik tirai sutra emas istana, Raja Harun ar-Rasyid duduk gelisah. Tapi bukan karena perang, bukan pula karena perbendaharaan kosong. Ia bosan, ya, bosan karena tak ada yang cukup cerdik menantangnya. Maka dengan senyum licik, ia berkata, "Panggil Abu Nawas, aku ingin mengujinya dengan teka-teki yang tak mungkin bisa dijawab." Tak butuh waktu lama, Abu Nawas pun datang dengan langkah ringan, mengenakan sorban miring, dan membawa sekeranjang kurma. "Wahai Paduka, jika ini soal nyawa, beri saya waktu untuk makan dulu. Tapi kalau hanya soal teka-teki, beri saya 2 kurma dan saya jawab sekarang." Sang raja tertawa, lalu berkata, "Baiklah, Abu Nawas, katakan padaku, apa yang semakin diisi, justru makin ringan." Abu Nawas terdiam, ia tidak menjawab langsung, ia justru menggigit kurmanya pelan, lalu berkata, "Paduka, boleh saya pulang dulu? Apa kau menyerah?" "Tidak, saya hanya ingin berpikir, sambil tidur." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali. Kali ini ia membawa sekarung kapas. "Paduka Raja," katanya sambil menuangkan isi karung, "ini jawabannya." Raja bingung, "Apa maksudmu?" "Kapas, wahai Raja, semakin diisi ke dalam bantal, makin empuk, makin ringan rasanya. Sama seperti hati yang diisi dengan sabar dan syukur, semakin ringan hidupnya." Sang Raja terpana, tapi ia belum menyerah. "Bagus, tapi teka-teki baruku lebih sulit. Apa yang bisa naik tapi tak pernah turun?" Abu Nawas mengangkat alis. "Naik tapi tak turun. Wah, ini butuh nasi hangat untuk berpikir." Setelah makan siang bersama kucing peliharaannya, Abu Nawas menuliskan sesuatu di pelepah kurma. Ia kembali menghadap Raja. "Paduka," jawabannya, "usia." Raja tersenyum. "Kau benar, tapi aku punya satu lagi, dan ini, teka-teki terakhir, sekaligus penentu." Abu Nawas mengangkat tangan. "Tunggu, Paduka, boleh saya yang beri teka-teki kali ini?" Raja menyipitkan mata, tertarik. "Baiklah, apa teka-tekinya?" Abu Nawas berkata, "Wahai Raja, jawab pertanyaanku. Siapakah yang bisa berdiri di depan Raja tanpa rasa takut, bicara tanpa ragu, bahkan bisa menyuruh Raja duduk?" Seluruh istana sunyi. Para wazir saling pandang. Ini, tampaknya jebakan. Raja berpikir keras. "Prajurit, bukan. Ibu Raja, masih salah." Akhirnya Raja menyerah. "Siapa jawabannya?" "Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tukang cukur, Paduka." Semua di ruangan tertawa terbahak-bahak, termasuk Raja sendiri. Raja merasa tertantang. Ia menyuruh para menterinya menyusun teka-teki kolektif, lalu menyuruh Abu Nawas memecahkannya dalam waktu semalam. Isinya aneh-aneh. Apa yang selalu ada tapi tak bisa dilihat? Apa yang jika dibagi justru bertambah? Apa yang jika dikejar malah lari, jika ditinggal malah mendekat? Abu Nawas membaca semuanya sambil berbaring di atap rumahnya. Ia hanya berkata, "Ini sih, teka-teki dari kehidupan." Paginya, ia datang dan menjawab, "Yang tak bisa dilihat, waktu. Yang dibagi makin banyak, ilmu. Yang kalau dikejar lari, ketenaran. Tapi kalau ditinggal, malah datang sendiri." Raja menepuk dahinya. "Engkau memang gila, tapi cerdik luar biasa." Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas seekor unta, 2 karung emas, dan sebuah gulungan kertas kosong. Abu Nawas heran. "Kertas kosong, Paduka?" Raja menjawab, "Isilah dengan teka-teki yang bahkan aku pun tak mampu jawab." Abu Nawas mengangguk. Ia pulang, menuliskan 1 kalimat di kertas itu. "Kenapa manusia tahu hidup itu singkat, tapi tetap saja saling menipu?" Raja membaca, terdiam. Ia tak menjawab, karena kadang, pertanyaan paling sulit, bukan yang butuh logika, tapi yang butuh hati. Dan begitulah akhir kisah Abu Nawas hari ini. Teka-teki datang silih berganti, tapi satu hal tak pernah berubah, cara pikir Abu Nawas yang nyeleneh tapi jujur. Di dunia yang penuh kepura-puraan, kadang jawaban terbaik adalah tawa dan kejujuran. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas selanjutnya. Jangan lupa, hidup ini juga teka-teki. Cerita selanjutnya. Di tengah malam yang sunyi, saat seluruh Baghdad tertidur lelap,
sebuah suara misterius terdengar dari langit. Abu Nawas, engkau dipanggil untuk menjawab surat rahasia dari langit. Abu Nawas yang sedang tidur dengan satu kaki di atas genteng langsung bangun. Matanya belum terbuka penuh, tapi ia menjawab, kalau ini soal hutang, saya belum siap, tapi kalau soal rahasia, bawa sarapannya sekalian. Dan disinilah kisah baru dimulai. Pagi itu, para penjaga istana menemukan Abu Nawas tidur di depan gerbang kerajaan, sambil memeluk gulungan kertas besar bertuliskan, surat dari langit. Raja yang penasaran memanggilnya, apa isi surat itu, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab tenang, Paduka, isinya hanya satu kalimat. Carilah orang paling jujur di seluruh negeri ini, dan kau akan menemukan kebenaran yang disembunyikan. Raja tertawa, siapa orang paling jujur itu? Dirimu. Abu Nawas menggeleng, bukan, Paduka, saya terlalu pintar untuk jadi jujur. Tapi saya akan menemukannya. Abu Nawas mulai berkeliling kota. Ia bertanya pada pedagang, kalau timbanganmu tak adil, kenapa harga selalu naik? Pedagang tersenyum, karena yang jujur, dagangannya enggak laku. Ia bertanya pada hakim, kalau hukum harus adil, kenapa yang kaya jarang dihukum? Hakim menjawab, karena keadilan butuh sponsor. Ia bertanya pada murid kecil, apa yang paling jujur di dunia ini? Dan sang bocah menjawab, lapar. Abu Nawas terkekeh, mungkin, yang jujur bukan manusia, tapi perut manusia. Setelah 3 hari mencari, Abu Nawas kembali ke istana membawa seekor keledai tua. Raja mengernyit, apa maksudmu membawa binatang ini? Abu Nawas menjawab mantap, karena hanya keledai ini yang tidak pernah berpura-pura. Kalau lapar, dia mengembik. Kalau lelah, dia duduk. Dan kalau disuruh kerja keras tanpa upah, dia mogok. Bukankah itu jujur? Seluruh istana terdiam. Raja pun tersenyum. Lagi-lagi kau membuatku berpikir dengan cara aneh. Tapi, benar juga. Raja lalu berkata, kalau begitu, Abu Nawas, tulislah surat balasan untuk langit. Abu Nawas pun menulis, wahai langit, kami sudah mencari. Yang paling jujur bukan raja, bukan pejabat, bukan pedagang, bahkan bukan aku. Tapi seekor keledai tua yang tak pandai menipu. Maafkan kami, karena di bumi ini, yang pandai bicara sering lupa berkata benar. Raja membaca surat itu, dan matanya basah. Malamnya, Raja bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat semua rakyat memakai topeng. Topeng senyum, topeng kaya, topeng bijak, tapi tak ada satu pun wajah asli. Lalu muncullah Abu Nawas, menunggangi keledai, tanpa topeng, tertawa keras. Paduka, topeng-topeng ini berat kalau dipakai terus. Raja terbangun. Ia tahu, surat dari langit bukan lelucon, tapi sindiran. Pagi harinya, Abu Nawas tak ditemukan di mana-mana. Hanya ada secarik kertas di depan pintu istana. Paduka Raja, saya pergi mencari kejujuran yang lebih besar. Kalau tidak ditemukan, setidaknya saya bisa tertawa lebih bebas. Raja terdiam lama, dan sejak hari itu, ia mulai berubah. Ia lebih sering mendengar, lebih jarang memerintah. Dan setiap kali melihat keledai tua itu, ia tersenyum. Karena di dunia yang penuh pura-pura, keledai bisa jadi guru paling jujur. Dan begitulah akhir kisah Abu Nawas hari ini. Ia bukan nabi, bukan malaikat, bahkan kadang terlalu nakal. Tapi dari mulutnya, keluar sindiran yang lebih tajam dari pedang. Ia tak mencari pujian, cukup membuat dunia berpikir dan tertawa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, kadang keledai pun bisa lebih jujur dari manusia. Cerita selanjutnya. Setelah keberhasilannya menjawab surat dari langit, nama Abu Nawas semakin terkenal di seluruh penjuru negeri. Tapi ketenaran itu, tak selalu membawa kebaikan. Di suatu gang sempit di Baghdad, sekelompok orang berkumpul dalam bayang-bayang. Mereka bukan pedagang, bukan ulama, bukan pula prajurit. Mereka adalah penipu paling licik se-Baghdad, yang kini merasa terganggu. Kalau Abu Nawas terus berkeliaran, siapa lagi yang percaya kebohongan kita? Kita harus singkirkan dia, dengan cara kita sendiri. Dan disitulah cerita baru dimulai. Suatu pagi, Abu Nawas menerima undangan aneh. Gulungan kertas tak bertanda itu hanya berisi kalimat. Datanglah ke pasar tua saat matahari di atas kepala. Bawa kecerdasanmu, dan jangan bawa prajurit. Abu Nawas mengangkat alis. Ini undangan jebakan atau sayembara dagelan. Namun,
Seperti biasa, ia malah tertawa dan berkata, "Kalau mereka ingin menjebakku, biarkan mereka mencoba. Tapi jangan kaget kalau akhirnya, mereka malah terjebak sendiri." Di pasar tua, Abu Nawas disambut oleh 5 orang berpakaian mewah tapi wajahnya licik. Salah satunya berkata, "Kami adalah persekutuan penipu. Selama ini kami bebas beraksi, sampai kau muncul dan merusak semuanya. Hari ini, kau harus ikut tantangan kami. Kalau menang, kami berhenti menipu. Tapi kalau kalah, kau harus meninggalkan Baghdad." Abu Nawas menjawab ringan, "Asal tantangannya bukan lari di atas air atau menjilat matahari, aku ikut." Mereka tertawa. "Bukan, tantangannya adalah, siapa yang bisa menipu paling jujur." Abu Nawas mendongak, "Menipu paling jujur. Wah, ini menarik." Penipu pertama berkata, "Aku bisa menjual bayangan pohon dengan harga 2 keping emas." Penipu kedua menyusul, "Aku bisa menjual ucapan selamat pagi seharga sepotong daging." Penipu ketiga, "Aku bisa menjual janji kosong sebagai harapan masa depan." Semua tertawa. Abu Nawas hanya mengangguk-angguk. Lalu gilirannya tiba. Ia maju dan berkata, "Aku bisa menjual kejujuran, dengan cara berbohong." Semua terdiam. Abu Nawas membuka gulungan kecil dan berkata, "Ini adalah surat pengampunan palsu dari raja. Tapi jika kau percaya isinya, hatimu mungkin merasa tenang. Bukankah itu seperti kejujuran palsu, yang justru menyejukkan?" Lalu ia berkata, "Menipu bukan soal kebohongan, tapi soal menyembunyikan niat. Maka aku akan menyampaikan kebohongan dengan niat baik, agar kalian berpikir ulang tentang hidup kalian." Ia berdiri di tengah mereka dan berkata, "Wahai penipu sekalian, hari ini kalian menang, karena aku datang membawa kebenaran, bukan perlawanan." Para penipu bingung. "Jadi, kau menyerah?" Abu Nawas tertawa, "Bukan menyerah. Aku hanya tidak mau bermain di permainan yang kalian buat, karena aku sedang membuat permainan baru." Keesokan harinya, seluruh Baghdad dihebohkan dengan poster-poster baru. Persekutuan penipu membuka lowongan kejujuran. Wajib tidak menipu selama sebulan. Rupanya Abu Nawas menyebarkan pengumuman palsu atas nama mereka. Orang-orang datang ke pasar mencari kejujuran, menyumbang makanan, dan bahkan memuji mereka. Para penipu itu tak bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka bilang itu tipu-tipu, mereka dicemooh. Kalau mereka ikut main, mereka harus jujur. Akhirnya mereka datang menghadap Abu Nawas. "Kami menyerah. Kau membuat kami terjebak oleh nama baik yang bahkan bukan milik kami." Abu Nawas menjawab, "Selamat datang di dunia kebalikan. Kadang satu kebaikan palsu, bisa menyelamatkan dunia yang terlalu jujur dalam keburukan." Raja Harun ar-Rasyid mendengar semua kisah itu dan tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa melawan para penipu, dengan tipu yang lebih mulia." Abu Nawas menjawab sambil nyengir, "Kadang, Paduka, dunia ini perlu ditipu, agar bisa jujur lagi." Dan sejak hari itu, persekutuan para penipu bubar. Sebagian jadi guru, sebagian jadi pedagang jujur, sebagian lagi jadi penulis buku motivasi. Dan Abu Nawas, ia kembali tidur di atap rumahnya, menunggu tantangan aneh berikutnya. Begitulah kisah Abu Nawas kali ini. Ia tidak selalu menang dengan logika, tapi ia selalu menang dengan niat. Karena kadang, niat baik bisa menyamar jadi tipu daya, dan tipu daya bisa menyamar jadi jalan kebenaran. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya. Cerita selanjutnya. Malam itu, langit Baghdad mendung, seolah menyimpan rahasia. Abu Nawas duduk di atap rumahnya, memandang ke bintang-bintang yang tertutup awan. Ia baru saja menipu para penipu dengan cara yang jujur. Tapi entah mengapa, hatinya masih gelisah. Tiba-tiba, seorang anak kecil datang menghampirinya sambil membawa selembar kertas lusuh. "Abu Nawas," katanya polos, "ini surat dari ibuku. Katanya, cuma engkau yang bisa bantu." Abu Nawas mengambil surat itu dengan alis mengernyit. Di balik tulisan yang bergetar, tertulis sebuah permohonan sederhana, "Tolong bebaskan suamiku dari penjara." Ia dituduh mencuri roti, padahal yang ia curi hanyalah sisa remah yang jatuh ke tanah. Abu Nawas menghela napas panjang. Ah, keadilan, kadang terlalu sibuk untuk mampir ke rumah orang miskin. Pagi harinya, ia langsung pergi ke istana. Dengan pakaian sederhana dan wajah penuh keyakinan, ia menemui Raja Harun ar-Rasyid. "Paduka," katanya lantang, "hari ini aku ingin menyampaikan keadilan, bukan untukku,
tapi untuk orang yang bahkan tak berani mengetuk pintu istana ini. Raja mengangkat alis. Kau bicara seperti hendak berkhutbah. Ada apa gerangan? Abu Nawas pun bercerita tentang si pencuri remah roti. Ia menjelaskan bahwa pria itu kelaparan, anaknya sakit, dan istrinya bahkan menjual pakaian terakhirnya untuk beli obat. Tapi ia mencuri, kata seorang penasihat kerajaan. Itu tetap pelanggaran hukum. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, hukumlah juga perutnya, karena ia yang menyuruh tangan mencuri. Dan hukum pula udara, karena ia tak memberi bau makanan pada orang miskin. Dan jangan lupa, hukum remah roti itu juga, karena terlalu menggoda untuk tidak diambil. Seluruh istana terdiam. Raja berdiri dan menatap Abu Nawas tajam. Tapi senyum kecil mulai muncul di bibirnya. Kau ingin apa dariku, wahai Abu Nawas? Paduka, jawabnya tenang, lepaskan pria itu. Dan kalau boleh, beri dia sepotong roti yang utuh, agar ia tak harus mencuri serpihannya lagi. Raja mengangguk perlahan. Kau benar, kadang, keadilan bukan soal menghukum, tapi soal menyembuhkan. Tapi cerita tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, istana kembali gempar. Kali ini bukan karena pencurian, tapi karena seekor burung beo. Ya, seekor burung beo milik Perdana Menteri hilang. Bukan burung biasa. Burung itu bisa bicara 5 bahasa dan konon bisa menyebut nama pejabat korup. Ini bukan sembarang burung, teriak sang menteri. Burung ini aset negara. Raja tertawa geli. Aset negara katanya. Baiklah, siapa yang berani mencurinya? Tanpa diduga, Abu Nawas datang dan berkata, Paduka, mungkin burung itu tak dicuri, mungkin ia hanya malu, karena terlalu banyak mendengar kebohongan. Raja tertawa makin keras. Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi apa maksudmu sebenarnya? Abu Nawas berkata, izinkan aku mencarinya, tapi dengan caraku. Keesokan harinya, ia menyebar pengumuman, barang siapa menemukan burung beo yang bisa bicara jujur, akan diberi hadiah 5 keping emas. Tapi jika burung itu hanya bisa mengulang kebohongan, akan disumbangkan ke istana sebagai penasihat kerajaan. Tak butuh waktu lama, burung itu muncul sendiri, dibawa oleh pelayannya sang menteri, diam-diam. Burung itu bosan, Tuan, kata si pelayan. Ia tidak tahan mendengar menteri kami terus berbohong sepanjang hari. Bahkan burungnya pun ingin pensiun. Semua orang tertawa, termasuk raja. Dan sejak saat itu, burung beo itu memang tidak lagi tinggal di rumah sang menteri. Tapi juga tidak kembali ke hutan. Ia tinggal di istana, menjadi teman bicara raja, dan entah bagaimana, raja merasa ia lebih jujur daripada sebagian besar menterinya. Malamnya, Abu Nawas kembali ke atap rumahnya. Ia tertawa sendiri sambil menatap langit. Kadang, gumamnya, yang membuat dunia ini lucu, bukan karena isinya, tapi karena orang-orang serius yang sok tahu isinya. Dan malam pun menutup kisah itu, tapi tentu saja, bukan menutup petualangan Abu Nawas. Karena di pojok pasar, di pojok istana, bahkan di pojok mimpi rakyat kecil, nama Abu Nawas tetap hidup, sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal untuk melawan dunia yang kehilangan hati. Cerita selanjutnya. Hari itu, angin Baghdad bertiup agak aneh. Awan berputar di langit seperti ingin menyampaikan pesan. Di istana, Raja Harun ar-Rasyid tampak termenung. Ia baru saja menerima surat dari negeri seberang, negeri para filsuf dan cendekia, yang menantang Baghdad dalam sebuah perlombaan, adu logika. Raja menggeleng pelan. Kalau soal pedang, kita punya jenderal. Tapi kalau soal logika, siapa yang bisa kuandalkan selain si kepala miring itu? Dan tentu saja, kepala miring, yang dimaksud adalah Abu Nawas. Ia pun dipanggil. Datang dengan gaya santainya seperti biasa, membawa sepiring kacang rebus dan seekor kucing yang entah milik siapa. Paduka memanggil saya untuk berpikir atau berpura-pura pintar. Tanya Abu Nawas sambil duduk di lantai. Keduanya, jawab Raja, negeri seberang menantang kita. Katanya, jika kita kalah dalam adu logika, mereka akan menyebarkan ilmu kebingungan ke rakyat kita. Kau tahu, filsuf-filsuf aneh itu yang suka bilang, aku berpikir, maka aku lapar. Abu Nawas tertawa. Wah, kalau begitu izinkan saya menjawab dengan logika, dan sedikit bumbu kegilaan. Hari perlombaan pun tiba. Istana dipenuhi tamu dari negeri seberang. Mereka membawa buku-buku tebal, janggut panjang, dan kata-kata yang membingungkan.
Filsuf pertama bertanya, apa yang lebih dulu, ayam atau telur? Abu Nawas menjawab, tergantung siapa yang lapar dulu. Seluruh istana tertawa, tapi para filsuf tak menyerah. Yang kedua bertanya, apa itu kebenaran? Abu Nawas menjawab, sesuatu yang hanya dipakai kalau tak mengganggu kepentingan. Mereka terdiam. Yang ketiga bertanya dengan serius, kalau semua orang berbohong, apakah orang yang mengatakan semua orang berbohong juga berbohong? Abu Nawas mengangguk, lalu berdiri dan menunjuk ke dirinya sendiri. Kalau aku berbohong, kalian tidak percaya. Tapi kalau aku bicara benar, kalian malah curiga. Maka, pilihlah sendiri, kalian ingin merasa benar, atau ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Dan dengan itu, pertandingan selesai. Raja tersenyum puas. Para filsuf angkat tangan. Mereka bahkan meminta Abu Nawas mengajar logika di negeri mereka. Tapi Abu Nawas menolak. Aku bukan guru. Aku hanya orang iseng yang tak tahan melihat kebodohan dipoles dengan kecerdasan. Namun Raja tidak tinggal diam. Ia justru menunjuk Abu Nawas sebagai guru besar logika istana. Sebuah jabatan baru yang belum pernah ada, bahkan belum ada ruangannya. Abu Nawas pun membuat kelasnya sendiri. Tak di istana, tapi di bawah pohon, di dekat pasar. Murid-muridnya beragam, anak tukang sepatu, pedagang sayur, pengemis yang suka mengeluh, dan bahkan seekor kucing tua yang selalu duduk di sudut sambil mendengkur. Pelajarannya sederhana, hari ini kita belajar logika. Kalau kamu menuduh orang mencuri padahal kamu belum pernah kehilangan apapun, maka kamu bukan mencari keadilan, kamu hanya sedang kesepian. Atau, kalau kau merasa orang lain bodoh hanya karena tak setuju denganmu, maka selamat, logikamu sedang jalan mundur. Pelan-pelan, kelas itu terkenal. Bukan karena teori, tapi karena tawa dan kejujuran. Namun tidak semua orang senang. Beberapa pejabat mengeluh. Abu Nawas menyindir kami. Raja menjawab santai, bagus. Artinya kalian masih bisa merasa disindir. Itu tanda hati kalian belum mati. Suatu hari, datang seorang pejabat muda bertanya kepada Abu Nawas. Guru, bagaimana caranya menjadi orang bijak? Abu Nawas menjawab, sederhana. Dengarkan lebih banyak, bicaralah lebih sedikit, dan jangan terlalu sibuk membenarkan orang lain, sebelum memperbaiki dudukmu sendiri. Pejabat itu terdiam, dan anehnya, sejak hari itu ia tak pernah terlihat membentak rakyat lagi. Dan seperti itulah cara Abu Nawas mengajar logika. Bukan dengan buku, bukan dengan teori. Tapi dengan cerita, tawa, dan kadang, keanehan yang menyentil. Sampai suatu malam, ketika langit kembali cerah dan bintang bertaburan, Abu Nawas menatap langit dan bergumam. Kalau aku mati nanti, semoga dunia tak kehilangan logika. Tapi kalau kehilangan, semoga masih ada warung kopi dan orang tua yang bisa cerita sambil ketawa. Dan malam itu pun berakhir. Tapi bagi orang-orang yang pernah duduk di bawah pohon bersama Abu Nawas, cerita itu tak akan pernah selesai. Cerita selanjutnya. Hari itu Baghdad tampak seperti biasa. Tapi seperti yang sering terjadi dalam hidup Abu Nawas, biasa, hanya berlangsung sampai waktu makan siang. Karena tiba-tiba, dua orang prajurit datang ke rumahnya, bukan untuk menangkap, bukan juga untuk menyampaikan surat, tapi untuk membawa Abu Nawas sebagai barang bukti ke pengadilan. Ya, barang bukti. Bahkan Abu Nawas sendiri kaget. Aku ini manusia atau teko curian? Tanyanya heran. Tapi para prajurit tak menjawab. Mereka hanya berkata, perintah datang dari Mahkamah Agung Keanehan. Abu Nawas tertawa geli. Akhirnya aku diakui sebagai sesuatu yang aneh. Di ruang sidang yang penuh asap dupa dan wajah-wajah serius, seorang hakim berjanggut tebal membuka acara. Kita hadir hari ini untuk menyidangkan kasus yang ganjil. Seorang pedagang melaporkan bahwa pikirannya telah dicuri oleh Abu Nawas. Seluruh ruangan diam. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau aku mencuri pikiran, harusnya aku sudah pintar sekarang. Tapi sayangnya, aku masih bingung kenapa aku dibawa ke sini. Hakim melanjutkan, tuduhan ini berat. Karena setelah bertemu denganmu, si penggugat mengaku tidak bisa lagi menipu pembeli. Ia jadi terlalu jujur dan akhirnya bangkrut. Abu Nawas menoleh ke belakang. Si pedagang itu duduk sambil menyeka air mata. Lihat, Tuan Hakim, katanya, sejak bicara dengan Abu Nawas, saya tak bisa lagi berbohong soal kualitas barang. Setiap mau bilang, ini sutra asli, kepala saya otomatis bilang, ini kain pasar yang dicelup 2 kali.
Saya hancur. Suasana hening. Semua menunggu pembelaan Abu Nawas. Ia berdiri perlahan, menatap semua orang, lalu berkata, "Kalau kejujuran dianggap pencurian, maka dunia ini sedang berdiri terbalik. Dan jika akibat dari pertemuan dengan saya adalah kebangkitan hati nurani, maka saya minta dihukum berat, agar makin banyak orang penasaran dan ingin merasakan efek yang sama." Hakim mengusap janggutnya. "Jadi kau tidak menyangkal?" "Tidak, bahkan saya bersedia dibawa keliling kota sebagai bukti bahwa pikiran masih bisa diubah, walau tanpa kekerasan." Tiba-tiba dari sisi lain ruangan, muncul seorang wanita tua. Ia berkata lirih, "Saya juga berubah sejak bertemu Abu Nawas. Dulu saya suka mencaci orang yang berutang, sekarang saya malah menyedekahinya. Saya tidak merasa kehilangan apa-apa, malah tidur lebih nyenyak." Lalu seorang anak kecil berkata, "Saya dulu mau curang waktu ujian, tapi setelah dengar cerita Abu Nawas, saya malah lapor ke guru kalau saya nyontek." Satu persatu orang berdiri dan bersaksi, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas perubahan. Dan saat itu juga, hakim mengetuk palu dan berkata, "Dalam sejarah Mahkamah Keanehan, ini pertama kalinya yang menjadi barang bukti justru membuktikan bahwa penyakit yang disebarkan adalah kebaikan." Sidang dibubarkan. Abu Nawas keluar dari ruangan sambil tersenyum, lalu membisik ke penjaga pintu, "Tolong sampaikan ke raja, kalau suatu saat ia ingin rakyat berubah, jangan pakai undang-undang dulu." Coba saja dengan cerita. Beberapa hari kemudian, Raja Harun ar-Rasyid mengundangnya makan malam. "Aku dengar kau sudah jadi virus," kata raja sambil tertawa. "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi tenang saja, ini virus yang menyerang logika dan membersihkan hati." "Kalau begitu," kata sang raja sambil menuang teh, "aku ingin seluruh kerajaan kena wabah ini." Mereka pun tertawa bersama. Namun saat malam makin larut, raja bertanya serius, "Abu Nawas, menurutmu, mengapa kebaikan makin sulit dipercaya, dan keburukan makin mudah diterima?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke lilin kecil di sudut ruangan. Karena saat gelap sudah terlalu lama berkuasa, cahaya dianggap mencurigakan. Dan malam pun menutup percakapan itu. Abu Nawas kembali pulang dengan langkah santai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di balik tawanya, ia tahu, dunia sedang berubah pelan-pelan. Bukan oleh kekuatan, bukan oleh kekuasaan, tapi oleh satu hal kecil yang jarang dihargai, akal sehat yang tahu cara tertawa. Dan seperti biasa, cerita Abu Nawas belum usai, karena di tempat lain, sudah ada rencana baru yang menantinya, sebuah tantangan dari neraka yang ingin mencoba menipu sang penipu. Tapi itu cerita untuk malam yang lain. Cerita selanjutnya. Malam itu Abu Nawas tertidur seperti biasa, di atas atap rumahnya, dengan bantal dari karung gandum dan selimut dari angin malam. Tapi kali ini, tidurnya tidak biasa. Ia bermimpi, bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang mengundangnya ke sebuah sidang, bukan di istana, bukan di surga, bukan pula di neraka. Tapi di tempat yang disebut ruang tengah antara nyata dan khayal. Di sana, Abu Nawas duduk di tengah panggung, dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh, setengah manusia setengah logika, hakim berjubah bayangan, dan malaikat pencatat mimpi. Seorang makhluk tinggi kurus membuka sidang. "Abu Nawas, engkau dipanggil karena dituduh mengacaukan dunia mimpi." Abu Nawas tertawa. "Luar biasa, bahkan dalam tidur pun saya masih disalahkan." Makhluk itu melanjutkan, "Karena kisah-kisahmu, terlalu banyak manusia bermimpi aneh. Ada yang bermimpi keledai jadi profesor. Ada yang bermimpi mencuri bulan. Bahkan ada yang bermimpi debat dengan timbangan amal." Abu Nawas mengangkat tangan. "Kalau mimpi mereka jadi lebih jujur dari hidup mereka, bukankah itu malah kabar baik?" Ruangan terdiam. Lalu seorang malaikat kecil bersayap pena berkata, "Kami tak bisa membedakan mana yang ilusi, mana yang pencerahan. Kau membuat batas antara mimpi dan kenyataan jadi kabur." Abu Nawas tersenyum. "Itu karena hidup kalian terlalu serius. Coba sekali-sekali tertawa seperti manusia yang bangkrut tapi masih bisa menghibur orang lain." Tiba-tiba dari belakang ruangan, muncul sosok berpakaian hitam, bertanduk kecil, dan membawa daftar panjang, setan dari Departemen Mimpi Menyesatkan. Ia maju dan berkata, "Aku datang bukan untuk menghukummu, Abu Nawas, tapi untuk menantangmu." Semua makhluk berseru, "Tantangan dari setan."
Setan itu mengangkat tangannya. Mari kita lihat siapa yang lebih licik dalam berkata benar. Jika aku menang, Abu Nawas harus berhenti membuat cerita. Tapi jika ia menang, aku yang akan jadi tokoh di ceritanya. Abu Nawas nyengir. Tawaran menarik. Tapi aku punya syarat. Apa? Kita berdebat, hanya boleh memakai kalimat yang pernah diucapkan manusia bodoh. Setan terdiam, lalu tersenyum. Baik, mulailah kau. Abu Nawas berkata, saya hanya ikut-ikutan, yang penting rame. Setan menjawab, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya yakin saya benar. Abu Nawas menyambung, kalau salah ya tinggal minta maaf, kan gampang. Setan membalas, pokoknya ini salah kamu semua. Suasana ruang mimpi mulai panas, tapi Abu Nawas malah tertawa keras. Berhenti, kita berdua sedang kalah. Setan bingung, apa maksudmu? Karena yang kita katakan tadi, bukan milik kita. Itu suara-suara yang muncul dari manusia yang tak mau berpikir. Dan kalau kau ingin menang, setan, jangan bersembunyi di balik kebodohan. Setan terdiam, lalu berkata, baiklah, aku kalah. Jadikan aku tokoh di ceritamu, tapi jangan membuatku terlihat terlalu bodoh. Abu Nawas menepuk pundaknya, tenang, kadang tokoh jahat justru membuat cerita jadi lebih bermakna. Semua makhluk pun bersorak, sidang ditutup, dan Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Saat ia membuka mata, seekor kucing duduk di dadanya. Dan di sampingnya ada secarik kertas bertuliskan, lebih besar dari, terima kasih sudah mengingatkan dunia, bahwa mimpi juga bisa menjadi cermin bagi kenyataan. Abu Nawas mengusap wajahnya, lalu tertawa sendiri. Kalau ini mimpi, tolong jangan bangunkan aku. Tapi kalau ini nyata, semoga dunia tak lupa cara tertawa. Dan pagi pun tiba, tapi cerita belum selesai. Karena di kejauhan, Raja Harun ar-Rasyid sedang merencanakan sesuatu, sebuah undangan untuk Abu Nawas, kali ini bukan ke istana, tapi ke penjara bawah tanah kerajaan, untuk menyelidiki kasus yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun, hantu tanpa dosa, yang minta dihukum. Dan begitulah, kisah Abu Nawas, akan terus berlanjut. Cerita selanjutnya. Pagi itu suasana istana tidak seperti biasanya. Para penjaga tampak tegang, pelayan berbisik-bisik, dan bahkan Raja Harun ar-Rasyid sendiri terlihat bingung. Bukan karena ancaman perang, bukan karena perbendaharaan kosong, tapi karena seorang hantu datang menyerahkan diri. Ya, hantu. Tapi anehnya, hantu itu bukan menakut-nakuti atau mengganggu. Ia berdiri sopan di depan gerbang istana dan berkata, saya ingin dihukum, karena saya masih merasa bersalah meskipun saya sudah mati. Para ulama kebingungan, para hakim saling pandang, bagaimana cara menghukum makhluk yang sudah tidak punya tubuh. Akhirnya, seperti biasa, satu-satunya orang yang cukup gila untuk diandalkan pun dipanggil, Abu Nawas. Ia datang dengan mengenakan sandal berbeda warna dan membawa semangka. Saya dengar ada yang minta dihukum, tapi tidak hidup. Nah, itu menarik. Abu Nawas duduk di depan si hantu, yang terlihat seperti bayangan kabut berwajah manusia. Hantu itu berkata pelan, dulu aku pencuri. Aku mati sebelum sempat meminta maaf. Tapi aku tak bisa tenang. Aku ingin menerima hukuman, biar adil. Abu Nawas mengangguk. Masalahmu sederhana, tapi hukumannya sulit. Karena biasanya yang minta dihukum justru bersembunyi. Dan yang bersalah justru paling galak. Hantu itu mendesah. Aku tahu, itu sebabnya aku datang padamu. Hukum aku, sesuai dengan apa yang pantas. Abu Nawas pun berdiri dan berkata keras, kalau begitu, aku akan menjatuhkan hukuman. Bukan kepadamu, tapi kepada orang-orang hidup yang masih menyimpan dendam padamu. Semua yang hadir kaget. Apa maksudmu? Tanya sang hantu. Karena sebenarnya, yang membuat arwahmu tidak tenang bukan karena kesalahanmu, tapi karena orang-orang yang tidak mau memaafkanmu. Mereka menahanmu, bukan Tuhan. Lalu Abu Nawas menulis surat kecil dan menyebarkannya ke keluarga si hantu, para tetangga lama, dan bahkan ke masjid terdekat. Isinya sederhana, jika ada jiwa yang belum kau maafkan, maka engkaulah yang mengikatnya di dunia. Maka lepaskan, agar yang mati bisa tidur, dan yang hidup bisa hidup. Beberapa hari kemudian, orang-orang mulai datang ke istana. Satu persatu mereka berkata, aku memaafkan dia. Ada yang menitikkan air mata. Ada yang diam saja, dan ada pula yang tersenyum lega. Dan pada malam ketiga, hantu itu pun hilang. Tidak dengan ledakan, tidak dengan teriakan.
Tapi perlahan, seperti kabut yang akhirnya pulang ke langit. Raja Harun ar-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya kau lakukan? Abu Nawas menjawab, aku hanya mengingatkan mereka, bahwa terkadang, yang menghukum bukan pengadilan, bukan Tuhan, tapi kenangan yang tak mau dimaafkan. Raja terdiam, lalu berkata pelan, bagaimana kau bisa begitu mengerti rasa bersalah? Abu Nawas menatap kosong ke langit. Karena dulu aku juga pernah ingin dihukum, bukan karena aku jahat, tapi karena aku merasa sendirian. Dan malam pun menutup percakapan itu. Keesokan harinya, istana kembali normal. Tapi cerita Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa ada seorang pria, yang pernah menghukum hantu, tanpa memenjarakannya. Dan bahwa mungkin, pengampunan adalah bentuk hukuman paling membingungkan, karena ia mengharuskan kita melepaskan sesuatu yang sudah lama kita genggam. Cerita selanjutnya. Hari itu, matahari bersinar biasa saja. Tapi kehidupan Abu Nawas tak pernah biasa. Ketika ia bangun pagi, ada sesuatu yang aneh di depan pintunya, sebuah gulungan kertas yang bercahaya samar dan mengeluarkan aroma, arang terbakar dan tinta yang belum ditemukan manusia. Ia membuka gulungan itu dengan alis mengernyit. Untuk Abu Nawas, orang dari masa lalu yang berpikir lebih maju dari masa depan. Ia tertawa, wah, ini pasti kiriman orang iseng. Atau aku sedang terlalu lapar. Tapi saat ia membaca isinya, tawanya berhenti. Kami adalah manusia dari tahun 4025. Dunia kami dipenuhi mesin, kecepatan, dan suara-suara tanpa jiwa. Kami hidup dikelilingi informasi, tapi kehilangan hikmah. Kami bisa bicara ke seluruh dunia, tapi lupa cara mendengar satu sama lain. Kami butuh bantuanmu. Abu Nawas duduk perlahan, menatap surat itu seolah sedang berbincang dengannya. Dulu kami mengagumi cerita-ceritamu. Tapi sekarang, cerita dianggap tidak penting. Yang penting adalah angka, performa, dan algoritma. Kami bahkan punya robot yang bisa menjawab pertanyaan, tapi tak bisa menjawab perasaan. Tolong, Abu Nawas, ajarkan kami satu hal, bagaimana caranya menjadi manusia. Ia mendengus. Gila, masa depan kalian kacau, tapi kalian masih cukup waras untuk menulis surat kepadaku. Jadi masih ada harapan. Ia berdiri, mengambil tinta dan kertas, lalu mulai menulis balasan, tentu saja dengan gaya Abu Nawas. Wahai manusia masa depan, kalau kalian lupa bagaimana menjadi manusia, maka mungkin kalian terlalu sibuk menjadi mesin. Ingat, manusia bukan hanya berpikir, tapi juga bingung, ragu, marah, tertawa, dan kadang menangis karena hal sepele seperti kucing hilang atau tempe gosong. Kalian tak perlu aku, kalian hanya perlu berhenti sejenak. Dengarkan suara roti saat dipotong. Dengarkan suara ibu kalian saat memanggil, walau hanya untuk bertanya, sudah makan. Kalian hidup terlalu cepat sampai lupa bahwa hati bukan pabrik. Maka pelankan langkah, ceritakan sesuatu, dan jangan malu merasa bodoh. Karena justru yang paling berbahaya, adalah mereka yang merasa selalu benar. Setelah selesai menulis, Abu Nawas menggulung surat itu, meletakkannya ke dalam kendi tanah liat, lalu berkata, kalau memang surat mereka bisa sampai ke sini, semoga suratku bisa sampai ke sana. Ia mengubur kendi itu di bawah pohon zaitun, pohon yang katanya bisa bertahan 1000 tahun. Beberapa malam kemudian, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di kota yang penuh cahaya aneh, suara-suara asing, dan manusia-manusia yang berjalan sambil menunduk menatap benda di tangan mereka. Seseorang mendekat, wajahnya aneh, pakaiannya mengkilap, tapi di matanya ada rasa rindu. Orang itu berkata, terima kasih, karena kau mengingatkan kami untuk kembali jadi manusia. Abu Nawas tersenyum, tidak perlu berterima kasih, aku hanya menulis. Tapi kalian, yang memilih untuk membaca. Dan ia pun terbangun. Esoknya, ia kembali duduk di atap rumahnya. Menatap langit yang sama, meski tahu, entah di masa depan, langit itu mungkin sudah dipenuhi benda-benda logam dan suara tanpa jiwa. Tapi ia tahu satu hal, selama masih ada orang yang mau mendengarkan cerita, dunia masih punya harapan. Dan cerita Abu Nawas pun belum selesai. Karena di kejauhan, terdengar kabar, sebuah bintang jatuh ke tanah Baghdad, membawa tamu misterius, seorang pria asing yang mengaku sebagai penjelajah waktu, yang tersesat karena terlalu banyak berpikir logis. Dan seperti biasa, hanya satu orang yang cukup gila, atau cukup bijak, untuk menanganinya.
Namanya, Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Hari itu langit Baghdad redup. Bukan karena hujan, tapi seolah-olah sedang berpikir keras. Dan seperti menjawab pertanyaan langit, tiba-tiba terdengar ledakan kecil di lapangan kosong dekat masjid. Asap putih mengepul, orang-orang berlarian. Tapi dari balik asap itu, muncullah sosok aneh, memakai jubah logam, rambutnya rapi seperti penggaris, dan matanya berkedip seperti jam pasir digital. Ia memperkenalkan diri, nama saya 44Z Nawas. Saya penjelajah waktu dari tahun 4025. Tapi, sepertinya saya tersesat. Penduduk bingung, tapi tak butuh waktu lama hingga seseorang berteriak, panggil Abu Nawas. Cuma dia yang bisa bicara dengan makhluk aneh seperti ini. Dan memang benar, tak lama kemudian, Abu Nawas datang, sambil membawa 2 gelas teh dan sepotong roti gosong. Ia duduk di samping sang penjelajah waktu. Kau dari masa depan? Iya. Tersesat? Iya. Kenapa? Karena perhitungan saya terlalu sempurna. Tapi kenyataan ternyata tidak logis. Abu Nawas tertawa sambil menyodorkan roti gosong. Selamat datang di dunia. Di sini, logika hanya menang kalau sedang tidak lapar. Penjelajah waktu itu mengangguk pelan. Di masa kami, semua keputusan dibuat berdasarkan data. Kami bahkan memilih pasangan lewat algoritma, dan hasilnya, pernikahan berlangsung 2,3 tahun lalu bubar karena grafik emosi tak sinkron. Abu Nawas menggigit rotinya sambil tersedak tertawa. Kalian hebat, tapi tampaknya lupa, bahwa hati manusia tidak bisa diunduh. Penjelajah itu menunduk. Aku diperintahkan untuk mencari jawaban. Kami kehilangan rasa. Kami pintar, tapi tak bahagia. Kami hidup lama, tapi tidak menikmati waktu. Abu Nawas menatap langit. Mungkin karena kalian hidup dengan tujuan yang terlalu jelas. Padahal manusia butuh sedikit kebingungan, untuk merasa hidup. Lalu ia berdiri dan berkata, ikut aku. Mereka berjalan ke pasar. Abu Nawas menunjuk pada penjual kacang yang tertawa sendiri. Lihat dia, ia tak pernah ke sekolah. Tapi tahu kapan harus memberi, kapan harus menawar, dan kapan harus diam. Lalu ke rumah si pengemis buta. Dia tidak punya apa-apa, tapi bisa mendoakan orang yang bahkan tak memberinya apapun. Itu logika yang tak bisa diketik. Penjelajah waktu itu meneteskan air mata, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Abu Nawas menepuk pundaknya. Kau datang jauh-jauh hanya untuk belajar satu hal, bahwa manusia itu indah justru karena tidak sempurna. Lalu Abu Nawas mengambil segenggam tanah dan menaruhnya di tangan sang penjelajah. Bawa ini ke masa depan. Tanah ini tak bisa bicara, tak bisa terhubung ke jaringan. Tapi ia bisa menghidupkan pohon, menumbuhkan makanan, dan jadi tempat berpijak orang jujur. Sang penjelajah waktu mengangguk, lalu duduk, mencatat. Tapi tiba-tiba, alat di tubuhnya berkedip cepat. Aku harus kembali. Waktuku habis. Abu Nawas tersenyum. Waktu memang selalu habis. Tapi kisah, tidak. Dan dalam kilatan cahaya yang tenang, penjelajah waktu itu menghilang. Esok paginya, di tempat ia berdiri, ada secarik kertas tertinggal. Tulisannya satu baris saja. Kami masih bingung, tapi sekarang, kami tersenyum saat bingung. Terima kasih, Abu Nawas. Abu Nawas membacanya sambil bersandar di pohon. Yah, katanya pelan, kalau suatu hari orang-orang pintar bisa tertawa, mungkin dunia belum sepenuhnya gila. Lalu ia menutup matanya sebentar. Dan seperti biasa, kisah itu belum selesai. Karena sore itu, datang lagi seseorang mengetuk pintu rumahnya, seorang anak kecil, yang mengaku pernah hidup di masa lalu, tapi baru lahir kemarin. Cerita selanjutnya. Sore itu, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, menikmati angin dan kicauan burung, meskipun sebenarnya yang berkicau cuma suara tukang roti sebelah yang sedang latihan nyanyi. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan. Tok tok tok. Di depan pintu berdiri seorang anak kecil, mungkin baru 5 atau 6 tahun. Matanya tajam, tapi tak menyeramkan. Ia memandang langsung ke mata Abu Nawas dan berkata tenang. Aku ingin bicara, aku baru lahir kemarin, tapi aku tahu, kau pernah pura-pura mati untuk menghindari bayar utang. Abu Nawas melongo, dan aku tahu kau pernah menukar kucing dengan tasbih, lalu menyuruhnya jadi penjaga rumah. Abu Nawas berdiri setengah waspada. Kau ini siapa sebenarnya? Anak itu tersenyum. Aku bukan dukun, bukan jin. Aku hanya
jiwa baru yang belum lupa dunia sebelum lahir. Mereka pun duduk di lantai tanah. Abu Nawas menatap anak itu dengan rasa ingin tahu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang kau lihat sebelum kau dilahirkan? Anak itu menatap langit. Aku melihat manusia sibuk mencari jawaban, padahal mereka belum tahu pertanyaannya. Abu Nawas mengangguk. Itu benar. Lalu kenapa kau datang padaku? Aku ingin belajar bagaimana cara lupa dengan bijak. Lupa? Tanya Abu Nawas. Iya, jawab si anak. Aku tahu terlalu banyak, dan dunia ini terlalu kecil kalau dihadapi dengan semua ingatan itu. Aku ingin belajar bagaimana caramu tertawa, bahkan ketika kau tahu hidup ini penuh tipu daya. Abu Nawas tersenyum samar. Ah, kau ingin belajar seni paling kuno, menjadi bodoh dengan sengaja. Itu tidak mudah. Mereka menghabiskan waktu hingga senja. Abu Nawas mengajari anak itu hal-hal aneh. Cara berdiskusi dengan batu. Cara kalah dalam debat tapi tetap membuat lawan bingung. Dan yang paling penting, cara mendengarkan suara hati orang lain lewat diam. Di hari ketiga, anak itu berkata, aku harus pergi. Waktuku tinggal sebentar. Aku akan benar-benar menjadi bayi setelah ini. Otakku akan bersih. Tapi aku harap, tawamu tetap tinggal. Sebelum pergi, ia memberikan Abu Nawas sebuah benda kecil, sebuah cermin bundar. Kalau suatu hari kau lupa siapa dirimu, tatap ini. Dan ingat, Abu Nawas bukan orang yang selalu benar. Tapi orang yang tak pernah takut keliru, karena keliru adalah jalan pulang bagi kebenaran. Anak itu pun pergi, menghilang di balik bayang-bayang senja. Beberapa hari kemudian, ada kabar aneh dari rumah sakit Baghdad, seorang bayi lahir sambil tertawa kecil. Dokternya langsung pingsan, ibunya tersenyum bingung, dan konon, setiap kali bayi itu menangis, ia hanya bisa tenang kalau diperdengarkan kisah-kisah lucu Abu Nawas. Abu Nawas sendiri hanya tertawa saat mendengar cerita itu. Baguslah, katanya, dunia masih perlu orang yang lahir sambil tertawa, agar tak lupa bahwa hidup ini tak harus selalu serius. Dan sejak hari itu, Abu Nawas selalu membawa cermin bundar kecil di sakunya. Bukan untuk merapikan rambut, tapi untuk mengingat, kebenaran kadang perlu ditertawakan lebih dulu, agar tidak jadi senjata. Cerita belum usai, karena malam itu, angin membawa bisikan aneh ke telinga Abu Nawas. Siapkan dirimu, kau akan dipanggil ke pengadilan paling aneh di seluruh jagat, pengadilan bayangan, tempat semua hal yang pernah kau abaikan, kini menuntut penjelasan. Cerita selanjutnya. Malam itu, angin berhembus dengan nada berbeda, seolah membawa bisikan dari tempat yang tidak dikenal waktu. Abu Nawas terbangun dari tidurnya, bukan karena mimpi buruk, tapi karena rasa yang aneh, seperti ada yang memanggil, tapi bukan dengan suara. Dengan sandal sebelah kiri hilang entah kemana, ia berjalan keluar rumah. Langkah-langkahnya membawanya ke sebuah gang yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Gelap, sepi, tapi di ujung gang itu ada pintu, bukan pintu rumah, bukan pintu surga, tapi pintu cahaya yang berdiri di tengah udara. Tanpa berpikir panjang, seperti biasa, Abu Nawas masuk. Dan seketika, ia berada di dalam sebuah ruang aneh. Tidak ada langit, tidak ada lantai, tapi ia bisa berdiri, dikelilingi suara-suara yang pernah ia lupakan. Sebuah suara bergema, datar tapi dalam. Selamat datang di pengadilan bayangan. Kau diadili bukan karena kesalahanmu, tapi karena kelalaianmu. Abu Nawas tersenyum. Akhirnya, aku dituntut oleh sesuatu yang benar-benar aku tak mengerti. Menarik. Dari balik kabut, muncullah para penuntut, satu persatu. Bayangan dari anak jalanan yang pernah ia abaikan di pasar. Bayangan dari pertanyaan kecil yang pernah ia tolak karena merasa lelah. Bayangan dari tawa seorang ibu tua, yang dulu ia diamkan karena sibuk berpikir. Bahkan, bayangan dari dirinya sendiri yang dulu pernah menyerah. Mereka semua berdiri, tidak marah, tapi menatap dalam. Sang hakim, sebuah cahaya berbentuk sosok samar, membuka sidang. Abu Nawas, engkau dikenal cerdas, jenaka, dan tidak pernah takut menantang kekuasaan. Tapi kau lupa satu hal, bahwa dalam diammu, ada jiwa-jiwa yang sempat menanti uluranmu. Abu Nawas menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak menjawab dengan lelucon. Ia hanya berkata pelan, benar. Aku pernah memilih pergi saat harusnya tinggal. Pernah memilih lucu, padahal yang dibutuhkan hanya mendengar. Bayangan-bayangan itu tak membalas. Tapi sang hakim melanjutkan,
Kau tidak dihukum di sini. Kau diminta menjawab jika diberi satu kesempatan kembali, bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk menebus satu keheningan, kau akan kembali ke momen yang mana. Abu Nawas menatap semua bayangan. Lalu ia menunjuk seorang lelaki tua, diam duduk di pojok. Dia, katanya, siapa dia? Tanya hakim. Dia pernah bertanya padaku, apa arti hidup? Dan aku menjawab, tanya saja ke kambing. Semua tertawa, tapi dia diam. Dan aku tahu, itu bukan tanya-tanya biasa. Itu tanya dari hati yang retak. Sang hakim bergema, dan kau ingin kembali ke situ. Tidak untuk menjawab, kata Abu Nawas. Tapi untuk duduk bersamanya, dan diam. Mungkin itu lebih berguna. Lalu ruangan sunyi. Bayangan-bayangan satu persatu berjalan ke arah Abu Nawas, lalu menyatu kembali ke tubuhnya. Dan suara terakhir yang terdengar adalah, kau tidak sempurna, tapi kau cukup berani untuk mengakui bahwa kadang, bercanda bukan obat, dan jawaban bukan yang selalu dibutuhkan. Cahaya memudar, tanah kembali muncul, langit perlahan terbuka, Abu Nawas terbangun, tapi tidak di rumahnya. Ia terbangun di puncak Menara Azan, entah bagaimana ia bisa sampai di sana. Dan di sakunya, ada secarik kertas yang bertuliskan, kesalahan tidak selalu datang dari tindakan. Kadang ia lahir dari ketidakpedulian. Ia menghela napas panjang. Kalau begitu, katanya sambil menatap kota Baghdad dari ketinggian, hari ini, aku akan mendengarkan lebih banyak. Dan bicara lebih sedikit. Dan ia pun turun, bukan sebagai Abu Nawas yang lucu, atau Abu Nawas si penipu raja, tapi sebagai Abu Nawas yang sedang belajar jadi manusia seutuhnya. Cerita selanjutnya. Pagi itu, Abu Nawas sedang bercermin. Tapi bukan untuk merapikan janggut atau menertawakan bentuk hidungnya yang katanya mirip paruh burung. Ia sedang memikirkan sesuatu, tentang bayangan. Tentang siapa sebenarnya dirinya, jika ia tak bisa bercanda. Tiba-tiba, bayangan di dalam cermin berkedip, padahal Abu Nawas tidak. Ia mundur. Bayangan itu melambaikan tangan, dan berkata, masuklah, kami menunggumu. Tanpa ragu, dan tanpa logika seperti biasa, Abu Nawas menempelkan tangannya ke cermin, dan terserap ke dalamnya. Ia jatuh, tapi tidak merasa jatuh. Ia melayang, tapi tidak merasa ringan. Dan saat kakinya menyentuh tanah, ia tahu ia sudah berada di tempat yang tak biasa, dunia dalam cermin. Di sini, orang-orang berjalan mundur, kata-kata dibaca dari belakang, dan semua yang jujur terlihat seperti bohong. Abu Nawas menyapa seseorang. Halo, orang itu membalas. Apa maksudmu? Kau menghina aku. Abu Nawas bingung. Ia melanjutkan, saya hanya ingin ngobrol. Orang itu menjauh sambil berteriak. Dia mengancam saya dengan kata-kata. Semakin ia mencoba baik, semakin ia dianggap buruk. Lalu datanglah seorang pria bersorban emas, berkata, Abu Nawas, di dunia ini semua nilai dibalikkan. Di sini, yang jujur dihukum, dan yang berbohong dijadikan pemimpin. Kau tidak bisa lari, tapi kau bisa memilih, ikut arus, atau tetap jadi dirimu sendiri. Abu Nawas tertawa kecil, lalu apa gunanya aku masuk ke sini? Pria itu menunjuk sebuah gerbang tinggi. Di sana, ada ruang penentu. Tempat di mana cermin terakhir berada. Di situ, semua manusia diuji, apakah ia masih bisa percaya pada kebenaran, bahkan saat seluruh dunia menyebutnya salah. Abu Nawas berjalan ke gerbang itu. Di dalamnya, ia dihadapkan pada dirinya sendiri, bukan bayangan, tapi versi dirinya dari dunia cermin. Abu Nawas versi cermin berkata, lihat aku bisa berkata manis, aku bisa memihak siapa saja, aku bisa membuat semua orang menyukaimu, asal kau biarkan aku menggantikanmu di dunia nyata. Abu Nawas diam, versi cerminnya melanjutkan, aku tidak akan membuatmu dibenci, tidak akan membuatmu dicaci, aku akan jadi pahlawan. Tapi tentu saja, semua yang kulakukan hanya untuk membuat orang senang. Bukan untuk membuat mereka berpikir. Abu Nawas tersenyum samar. Itu masalahnya. Orang seperti aku tidak pernah mencari popularitas, hanya kebenaran yang bisa ditertawakan bersama. Lalu ia mengambil batu kecil, dan melempar ke cermin itu. Cermin pecah. Dan saat pecahannya berjatuhan, satu persatu kata-kata yang terbalik kembali ke posisi aslinya. Semua keanehan lenyap. Abu Nawas terlempar keluar dari dunia itu, kembali ke rumahnya, tepat di depan cermin. Tapi kini, cerminnya retak. Ia mendekat, dan di balik retakan itu,
ia melihat wajahnya sendiri. Capek, tapi tetap tersenyum. Lalu terdengar suara samar dari dalam cermin, seperti gema dari dirinya sendiri. Terima kasih, karena tetap memilih benar, bahkan saat semua bilang kau salah. Dan pagi pun dimulai seperti biasa. Tapi tidak benar-benar biasa, karena hari itu, Raja Harun ar-Rasyid mengirim utusan dengan pesan paling aneh sepanjang karir Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kerajaan sedang kehilangan makna. Kami punya kekuasaan, tapi tak tahu apa artinya. Bisakah kau datang, dan membantu kami menemukan arti segalanya? Abu Nawas mengangkat alis. Wah, kalau ini benar-benar undangan berat. Ia bersiap, tapi kali ini, bukan dengan lelucon, melainkan dengan pertanyaan. Cerita selanjutnya. Pagi itu, Abu Nawas dipanggil menghadap langsung oleh Raja Harun ar-Rasyid. Tapi suasana istana tak seperti biasanya. Tidak ada nyanyian, tidak ada tawa. Para menteri berjalan tanpa semangat. Pelayan melamun. Bahkan koki istana pun lupa menaburkan garam ke dalam sup. Raja duduk termenung di singgasananya. Ketika melihat Abu Nawas masuk, ia langsung berkata tanpa basa-basi. Abu Nawas, kami punya semua. Tapi kami kehilangan satu hal, makna. Abu Nawas duduk tanpa diminta. Ia melihat sekeliling. Wah, tampaknya penyakit ini lebih serius daripada kudeta. Raja tersenyum lemah. Kami tidak butuh hiburanmu, Abu Nawas. Kami butuh jawabanmu. Abu Nawas mengangguk pelan. Lalu ia bertanya, kalau begitu, wahai Paduka, jawablah dulu ini. Jika semua orang menatapmu, tapi kau tak mengenali wajahmu sendiri di cermin, apakah itu tetap disebut hidup? Raja terdiam. Selama ini, lanjut Abu Nawas, kalian sibuk mengatur apa yang di luar, kekayaan, gelar, kehormatan, peraturan. Tapi jarang menengok ke dalam, mengapa kau bangun di pagi hari? Untuk siapa hatimu berdenyut? Raja menunduk. Kami kehilangan alasan untuk bahagia. Abu Nawas berdiri dan berkata, kalau begitu, kita harus memulai dengan menghapus semua yang kalian pikir kalian tahu. Dan mulailah eksperimen gila Abu Nawas, 3 hari tanpa nama. Selama 3 hari, Abu Nawas meminta seluruh orang di istana. Tidak memakai gelar, tidak menyebut jabatan, tidak boleh mengenakan pakaian kebesaran. Dan yang paling aneh, semua harus makan dari piring dan duduk di lantai yang sama. Di hari pertama, para menteri kesal. Di hari kedua, mereka mulai tertawa. Di hari ketiga, mereka lupa siapa yang biasanya duduk di kursi paling tinggi. Dan justru disitulah, mereka menemukan kembali makna. Bahwa kebersamaan tanpa hierarki bisa menyembuhkan kesepian. Bahwa makan bersama bisa lebih berarti daripada pidato panjang. Dan bahwa manusia lebih mudah bahagia saat tak merasa harus lebih tinggi dari yang lain. Raja memanggil Abu Nawas lagi. Kau gila, tapi, terima kasih. Sekarang aku tahu, bahwa makna tidak datang dari jabatan. Tapi dari siapa yang masih mau duduk di samping kita saat kita tak punya apa-apa. Abu Nawas tersenyum. Makna bukan sesuatu yang dicari. Tapi sesuatu yang ditemukan, saat kita berhenti menyamar jadi orang lain. Raja pun mengumumkan hari itu sebagai hari tanpa nama, dirayakan setahun sekali, hari ketika semua orang, dari raja sampai tukang sapu, berdiri sejajar dan saling bercerita. Dan Abu Nawas, ia pulang dengan satu pesan di kepalanya. Kadang yang paling penting bukan seberapa banyak kau tahu, tapi seberapa jujur kau hidup. Malam harinya, di bawah cahaya bintang, ia menulis di dinding rumahnya. Jika hidupmu terasa kosong, jangan buru-buru mencari makna. Duduklah, dengarkan angin. Mungkin yang perlu kau temukan, bukan makna hidup, tapi keberanian untuk hidup tanpa semua topengnya. Cerita ini belum usai, karena besoknya, Abu Nawas mendapat kunjungan dari malaikat pencatat amal, yang datang, bukan untuk mencatat, tapi untuk meminta nasihat. Wahai Abu Nawas, kami mencatat dosa dan pahala manusia. Tapi akhir-akhir ini, semua terasa sama. Kami tak tahu lagi mana yang benar-benar ikhlas, dan mana yang sekadar pamer kebaikan. Tolong, bantu kami membedakannya. Cerita selanjutnya. Malam itu sunyi. Abu Nawas sedang duduk di atap rumahnya, memandangi bintang sambil sesekali menyesap teh yang entah sudah berapa kali ia panaskan ulang. Tiba-tiba, angin malam terasa berbeda. Tidak dingin, tapi berat. Seperti membawa pertanyaan, lalu muncullah dua sosok bercahaya. Tidak menyilaukan,
tapi cukup terang hingga Abu Nawas langsung menaruh cangkirnya. Salah satu dari mereka berbicara, suaranya seperti gema air yang jernih. Wahai Abu Nawas, kami datang bukan untuk mencatat malam ini. Kami datang untuk belajar. Abu Nawas mengangkat alis. Belajar, dari saya, bukankah kalian malaikat yang mencatat amal manusia? Sosok satu lagi bicara, suaranya lembut seperti hembusan angin subuh. Benar, tapi akhir-akhir ini, kami kesulitan membedakan. Manusia semakin pintar menyembunyikan niat. Mereka memberi sedekah, tapi sambil menyalakan kamera. Mereka membantu orang lain, tapi menulisnya dalam status. Kami bingung, mana yang tulus, mana yang palsu. Kau yang biasa hidup di tengah kebohongan yang jujur, mungkin bisa membantu kami. Abu Nawas tertawa lirih. Jadi sekarang, bahkan malaikat pun bingung membedakan kebaikan yang asli dan yang bermotif. Betul, jawab malaikat itu. Kami mencatat perbuatan, tapi niat mulai kabur. Dan jika niat tidak jujur, apakah perbuatan itu masih layak disebut amal? Abu Nawas menghela napas. Wahai para penjaga langit, jawabannya mungkin bukan pada catatan, tapi pada diam. Kebaikan sejati biasanya tidak sempat diberitakan. Mereka mendengarkan. Abu Nawas melanjutkan, manusia itu seperti air. Semakin dalam, semakin tenang. Semakin dangkal, semakin berisik. Maka bila mereka terlalu banyak bicara tentang amalnya, bisa jadi, itu bukan amal, tapi iklan. Salah satu malaikat bertanya, lalu apakah kami harus berhenti mencatat amal yang diumumkan manusia sendiri? Abu Nawas tersenyum, tidak. Tetap catat, tapi beri tanda kecil, tanda bahwa mungkin, ini hanya amal tampil. Dan biarkan nanti, Tuhan yang menilai mana yang bersih, mana yang dibumbui. Lalu, tanya malaikat yang satu lagi, bagaimana kami mengenali amal yang benar-benar ikhlas? Abu Nawas berdiri, menatap langit. Kalau kalian melihat seseorang menolong tanpa ada siapapun melihat. Jika ia menyembunyikan kebaikannya seolah itu aib. Dan jika ia menangis bukan karena dipuji, tapi karena merasa belum cukup baik. Maka catatlah itu dengan tinta cahaya. Karena mungkin, itulah amal yang akan menyelamatkan dunia. Para malaikat terdiam, lalu berkata, terima kasih, Abu Nawas. Kau bukan nabi, tapi kata-katamu cukup terang untuk membimbing yang ragu. Mereka pun pergi, meninggalkan jejak angin yang wangi dan hening yang menyentuh hati. Keesokan harinya, Abu Nawas menulis di pintu rumahnya. Jika kau ingin dikenal karena kebaikanmu, maka itu bukan kebaikan. Jika kau ingin dicintai karena diammu, maka mungkin itulah cahaya yang sejati. Cerita ini masih bisa berlanjut. Karena minggu depannya, Abu Nawas mendapat kunjungan aneh lagi. Bukan dari manusia, bukan dari malaikat, tapi dari waktu itu sendiri, yang datang dalam wujud seorang tua renta, terlatih-tatih, dan berkata, Abu Nawas, waktumu belum habis, tapi aku ingin kau tahu, aku capek diburu manusia. Maukah kau temani aku sejenak, hanya untuk duduk, tanpa mengejarku? Cerita selanjutnya. Hari itu, langit Baghdad tak hujan, tapi juga tak cerah. Seperti hati yang enggan berkata jujur, namun tak juga mau berbohong. Abu Nawas duduk sendirian di taman kecil belakang rumah. Ia baru saja menolak undangan dari 3 menteri, 2 saudagar, dan 1 orang yang mengaku nabi palsu. Katanya, hari ini aku ingin bicara dengan sesuatu yang tak bisa diajak debat keheningan. Lalu, datanglah sosok tua berjalan terlatih. Bajunya compang camping, tapi wajahnya, sulit dijelaskan, tua, tapi tidak lemah. Matanya menyimpan ribuan matahari terbit. Di tangannya, ada jam pasir yang butir-butirnya, tidak pernah habis. Sosok itu duduk di samping Abu Nawas tanpa sepatah kata pun. Dan Abu Nawas, tanpa menoleh, berkata, kau bukan orang biasa, aku bisa mencium baumu, campuran fajar, kenangan, dan debu ziarah. Sosok tua itu tersenyum. Benar, aku bukan manusia, aku adalah waktu, dan aku datang bukan untuk dikejar, tapi untuk ditemani. Abu Nawas diam sejenak, lalu menjawab, wahai waktu, kau ini yang paling dicintai dan paling dikutuk oleh manusia. Mereka rela membunuh demi punya waktu. Tapi ketika kau hadir, mereka malah menyia-nyiakanmu. Waktu mengangguk pelan, itulah kenapa aku datang padamu. Aku lelah, dikejar terus, dikutuk saat lambat, dilaknat saat cepat.
Tidak pernah ada yang sekadar duduk bersamaku. Lalu mereka duduk lama, tak berkata apapun. Sesekali, angin menyentuh rambut mereka. Kadang seekor burung melintas, tapi tak satu pun dari mereka bicara, karena mereka tahu. Kadang, menghormati waktu adalah berhenti bicara. Setelah beberapa lama, waktu berkata, Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan. Jika kau diberi 1 hari lagi di akhir hidupmu, tapi tidak boleh menggunakannya untuk apapun yang penting, tidak boleh menulis, tidak boleh bicara, tidak boleh menolong, hanya boleh duduk dan melihat apa yang akan kau lihat. Abu Nawas tersenyum kecil. Aku akan melihat seorang anak kecil menyuapi ibunya yang sudah renta. Lalu seekor kucing tua yang masih berani naik ke atap. Lalu sepasang kekasih tua yang saling menggenggam tangan, bukan karena romantis, tapi karena takut jatuh. Dan terakhir, aku akan melihat ke dalam dadaku sendiri, lalu berkata, terima kasih, ya waktu. Meski tidak semua hal sempat ku selesaikan, setidaknya aku tidak menyia-nyiakan keberadaanmu. Waktu meneteskan air mata, butirnya tak jatuh ke tanah, tapi menguap jadi awan. Terima kasih, Abu Nawas. Hari ini, aku tidak merasa diburu. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan karena aku langka, tapi karena aku hadir. Dan perlahan, waktu berdiri. Aku harus pergi. Tapi satu pesan untukmu, manusia boleh melupakan banyak hal. Tapi jika ia melupakan untuk bersyukur atas keberadaan waktu, maka semua kesuksesannya hanya akan jadi catatan, tanpa jiwa. Waktu berjalan perlahan, dan sebelum menghilang, ia berbisik. Karena kau sudah menemaniku hari ini, aku akan hadiahkan satu hal. Satu momen dalam hidupmu nanti, akan berjalan lebih lambat dari biasanya. Dan disitulah kau akan temukan makna paling besar yang belum pernah kau mengerti. Abu Nawas tersenyum, berdiri, lalu menatap langit. Kalau begitu, katanya, aku akan lebih sering duduk, agar tak lupa bagaimana rasanya hadir sepenuhnya. Dan sejak hari itu, setiap sore, Abu Nawas menyediakan satu kursi kosong di taman belakang rumahnya. Tak ada yang tahu untuk siapa. Tapi Abu Nawas tahu, itu adalah kursi untuk waktu. Cerita ini bisa terus berlanjut. Karena malam itu, pintu rumah Abu Nawas diketuk lagi. Bukan manusia, bukan malaikat, bukan waktu, tapi kesalahan Abu Nawas yang pernah ia lupakan. Ia datang, bukan untuk menuntut, tapi untuk berkata, wahai Abu Nawas, kami tidak datang untuk membuatmu menyesal. Kami datang, karena kami ingin tahu, apa arti kami dalam hidupmu. Cerita selanjutnya. Malam itu, angin tak berhembus. Bulan tak muncul, langit seperti enggan berbagi cahaya, seolah tahu ada sesuatu yang akan berubah. Abu Nawas duduk sendiri, tidak di taman, bukan di atap, tapi di ruang terdalam dalam dirinya sendiri, sebuah ruang imajinasi, tempat semua yang ia hindari selama ini berkumpul. Tiba-tiba, pintu itu terbuka. Satu persatu, kesalahan-kesalahannya masuk. Tapi anehnya, mereka datang bukan sebagai bayangan menakutkan, melainkan seperti teman lama. Yang pertama datang adalah kesalahan karena diam saat harus bicara. Ia berjalan perlahan, lalu duduk di pojok. Yang kedua adalah kesalahan karena bicara saat harus diam. Ia datang sambil tertawa, tapi matanya berkaca-kaca. Disusul oleh kesalahan karena meremehkan orang sederhana, kesalahan karena memendam kebaikan, dan bahkan kesalahan karena menertawakan diri sendiri saat hatinya sebenarnya lelah. Abu Nawas berdiri, matanya menatap mereka semua, lalu ia berkata, kenapa kalian datang sekarang? Salah satu dari mereka, sosok berjubah abu-abu, mungkin kesalahan karena menunda-nunda hal baik, menjawab. Karena malam ini, adalah malam terakhir kau hidup sebagai Abu Nawas si pencari. Besok, kau akan menjadi Abu Nawas si penjawab. Maka sebelum itu, kami ingin berpamitan. Abu Nawas menarik napas dalam. Ia menatap mereka satu-satu. Aku minta maaf, karena dulu aku pura-pura tidak mengenali kalian. Padahal aku tahu, kalian semua membentuk siapa diriku hari ini. Kesalahan-kesalahan itu tersenyum. Yang satu menjawab, dan kami tak pernah marah. Kami hanya ingin dikenang bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru diam-diam yang menemani perjalananmu. Satu persatu mereka pun berdiri, berjalan menuju pintu, dan sebelum pergi, masing-masing berkata, terima kasih telah belajar dari kami. Terima kasih tidak menyalahkan siapa-siapa. Terima kasih karena akhirnya, kau memaafkan dirimu sendiri.
Dan terima kasih, karena kau tidak sempurna. Saat pintu terakhir menutup, ruangan itu menjadi sangat sunyi. Lalu muncul satu suara, entah dari mana. Kini, Abu Nawas, engkau bebas. Karena orang yang paling damai, adalah orang yang berdamai dengan kesalahannya. Abu Nawas membuka matanya. Ia kini berada di dunia nyata, duduk di bawah pohon rindang di halaman masjid tua, sendirian. Tapi hatinya penuh. Bukan penuh tawa, bukan penuh kata-kata, tapi penuh pengertian. Lalu, ia menulis kalimat terakhir dalam buku hariannya. Aku pernah keliru, aku sering lucu, tapi yang paling penting, aku tidak menyerah menjadi manusia. Dan begitulah, kisah Abu Nawas berakhir. Bukan di istana, bukan di pengadilan, tapi di dalam dirinya sendiri, sebagai manusia biasa yang tidak takut menjadi luar biasa, karena jujur pada dirinya sendiri. Tamat, dan begitulah kisah Abu Nawas hari ini berakhir. Bukan dengan tawa besar, bukan dengan tipu daya, tapi dengan diam yang dalam, dan pengertian bahwa setiap manusia, sekocak apapun, menyimpan ruang sunyi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dari istana hingga cermin, dari waktu hingga kesalahan, Abu Nawas mengajak kita menyadari, hidup bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling berani mengakui bahwa ia pernah salah dan tetap melangkah. Kalau kamu tersenyum hari ini, atau diam lebih lama dari biasanya, mungkin, tanpa sadar, hatimu sedang belajar dari Abu Nawas. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena cerita-cerita seperti ini, akan terus kami hadirkan. Bukan sekadar untuk menghibur, tapi untuk menggugah hati yang mungkin sudah terlalu lama diam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena tawa yang bijak, tak pernah benar-benar usai. Assalamualaikum, dan selamat merenung.